Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 membahas tentang pengembangan pendidikan karakter yang bersumber pada nilai ajaran agama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofiatun Helinur. Di sini saya sebagai moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan tentang pengembangan pendidikan karakter yang bersumber pada nilai ajaran agama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Widya. Baik, di sini saya akan membahas pengertian pengembangan pendidikan karakter yang bersumber nilai ajaran agama. Pendidikan karakter perlu dibangun melalui nilai-nilai agama karena karakter dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang religius memiliki relevansi sekaligus penguatan dalam kesadaran teologis agama-agama. Nilai-nilai karakter dasar, yakni pandangan hidup serta iman dan takwa, telah menjadi alam pikiran manusia Indonesia. Nilai-nilai karakter yang bersifat aktual seperti sikap jujur, adil, amanah, arif, rasa malu, tanggung jawab, berani, disiplin, mandiri, kasih sayang, toleran, cinta tanah air, dan nilai lain yang sejalan dengan nilai-nilai akhlak mulia yang bersumber pada agama. Agama mendapat tempat yang fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan karakter dapat memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menunjukkan bahwa agama dan nilai-nilai universal keagamaan di Indonesia tidak terpisah dari denyut nadi pendidikan dan kehidupan bangsa yang dapat menjadi penyeimbang dan pengendali agar masyarakat atau bangsa Indonesia tidak menjadi sekuler. Poin yang A, pengertian pembentukan karakter. Karakter merupakan akar kata dari bahasa Latin yang berarti dipahat. Hakikat karakter ialah menurut Simon Phillips, karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Doni Kusama memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Sekian dari saya. Ya, pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang B, pengertian pendidikan agama. Pendidikan berasal dari kata didik,
yang berarti melatih atau mengajar. Sedangkan menurut istilah, pendidik adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak kacau atau teratur. Agama dapat membebaskan manusia dan kekacauan yang dihadapi dalam hidupnya bahkan menjelang matinya. Menurut terminologi, agama adalah suatu tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan yang agung. Di dalam antropologi disebutkan bahwa kebudayaan, cara manusia bersikap, berpikir, dan bertindak akan ditentukan oleh sesuatu yang diyakininya benar atau tidak. Jika telah menyangkut keyakinan, maka itu berarti telah menyangkut agama dalam pengertian yang umum. Sedangkan di dalam uraian di atas, diketahui bahwa cara bersikap, berpikir, dan bertindak itulah inti dari karakter seseorang. Jadi, jelas bahwa agama merupakan hal yang amat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Dari antropologi, kita mengetahui bahwa agama adalah inti pembentukan karakter seseorang. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya tentang pengertian karakter menurut para ahli. 1. Menurut Maxwell, pengertian karakter sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan sekedar perkataan. Lebih dari hal tersebut, karakter merupakan pilihan yang dapat menentukan sebuah tingkat kesuksesan dari seseorang. Yang kedua, menurut Wayne, pengertian karakter menandai bagaimana teknis maupun cara yang digunakan dalam memfokuskan penerapan dari nilai-nilai kebaikan ke dalam sebuah tingkah laku maupun tindakan. Yang ketiga, menurut Kaimisa, pengertian karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak serta budi pekerti yang dimiliki seseorang yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan orang lainnya. Berkarakter juga dapat diartikan sebagai memiliki sebuah watak serta kepribadian. Yang keempat, menurut W.B. Saunders, pengertian karakter adalah sifat yang nyata serta berbeda, yang mana melanjutkan penyampaian materi dari teman saya tentang pengertian karakter menurut para ahli. 1. Menurut Maxwell, pengertian karakter sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan sekedar perkataan. Lebih dari hal tersebut, karakter merupakan pilihan yang dapat menentukan sebuah tingkat kesuksesan dari seseorang. Yang kedua, menurut Wayne, pengertian karakter menandai bagaimana teknis maupun cara yang digunakan dalam memfokuskan penerapan dari nilai-nilai kebaikan ke dalam sebuah tingkah laku maupun tindakan. Yang ketiga, menurut Kaimisa, pengertian karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak serta budi pekerti yang dimiliki seseorang yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan orang lainnya. Berkarakter juga dapat diartikan sebagai memiliki sebuah watak serta kepribadian. Yang keempat, menurut W.B. Saunders, pengertian karakter adalah sifat yang nyata serta berbeda, yang mana ditunjukkan oleh seseorang. Karakter tersebut dapat dilihat dari beragam macam atribut di dalam. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Menurut Alwinson, pengertian karakter adalah penggambaran dari tingkah laku yang dilakukan dengan memperhatikan serta menonjolkan nilai, baik itu benar atau salah satu implisit maupun eksplisit. Karakter tertentu berbeda dengan sebuah kepribadian yang memang di dalamnya tidak menyangkut nilai sama sekali. 6. Menurut Soemarno Soedarsono, pengertian karakter merupakan sebuah nilai yang sudah terpatri di dalam diri seseorang melalui pengalaman, pendidikan, pengorbanan, percobaan, serta pengaruh lingkungan yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang dan menjadi nilai intrinsik yang terwujud di dalam sistem daya juang yang kemudian melandari sikap, perilaku, dan pemikiran seseorang. 7. Menurut Lyon dan Bohlin, pengertian karakter merupakan sebuah pola perilaku seseorang. Orang dengan karakter yang baik tentu saja akan paham mengenai kebaikan, menyenangi kebaikan, serta mengerjakan sesuatu yang baik pula. Orang dengan perilaku yang memang sesuai kaidah moral disebut sebagai orang karakter mulia. 8. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian karakter merupakan sifat yang mana tertanam di dalam sifat dan jiwa seseorang tersebut, sehingga secara spontan akan mudah sikap, tindakan, dan perbuatan tersebut akan terpancarkan. Sekian penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 9. Menurut Dr. Andes Hana Zumhana Bastanam, MPSI, pengertian karakter merupakan bentuk dari aktualisasi diri serta internalisasi nilai serta moral yang berasal dari luar menjadi satu ke dalam bagian kepribadiannya. 10. Menurut Profesor Dr. H. M. Quraish Shihab, pengertian karakter merupakan himpunan pengalaman mengenai pendidikan dan sejarah yang kemudian mendorong kemampuan yang ada di dalam diri sendiri untuk bisa menjadi alat ukur ataupun sisi manusia untuk mewujudkannya, baik itu dalam bentuk pemikiran, perilaku, sikap, serta karakter dan budi pekerti. 11. Menurut Kemendikbud, pengertian karakter merupakan bentuk cara berpikir serta berperilaku seseorang yang nantinya akan menjadi ciri khasnya. 12. Menurut KBBI, pengertian karakter dapat diistilahkan sebagai sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, akhlak yang dimiliki seseorang yang nantinya akan membedakan seseorang tersebut dengan orang lainnya. 13. Menurut Pusat Bahasa Depniknas 2008, pengertian karakter merupakan bawaan dari hati, jiwa, budi pekerti, kepribadian, sifat, tabiat, personalitas, temperamen, dan watak. Berkarakter dapat pula diartikan sebagai kepribadian, bersifat, berperilaku, berwatak, dan bertabiat. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan yang bagian C, peran pendidikan agama dalam pembentukan karakter. Untuk melihat peran pendidikan agama dalam pembentukan karakter, sekurang-kurangnya harus dibicarakan
apa itu karakter dan apa itu pendidikan agama. Yang inti itulah yang besar dalam pembentukan karakter. Penting pula dibicarakan upaya yang harus dilakukan agar pendidikan agama itu berperan dalam pembentukan karakter. Karakter berkaitan dengan kekuatan moral, berkontraksi positif, bukan netral. Orang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral, pendidikan agama. Dengan demikian, pendidikan agama sangat berperan penting dalam pembentukan moral positif untuk orang-orang. Untuk membentuk karakter dalam agama Islam sendiri memiliki banyak peran penting sendiri, seperti pengembangan potensi dasar agar berhati berpikir baik, berperilaku baik pula. Yang kedua, membentuk dan membangun perilaku seorang yang multikultur. Yang ketiga, meningkatkan kepribadian yang kompetitif dalam setiap pergaulan. Itulah beberapa peran pembentukan karakter seseorang sangat penting semua hal itu dalam beragama. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang metode pendidikan agama. Metode pendidikan agama terbagi menjadi dua, yaitu metode pendidikan agama dalam lingkungan sekolah, dan yang kedua yaitu metode pendidikan di pondok pesantren. Baiklah, saya akan menjelaskan metode pendidikan agama dalam lingkungan sekolah. Pengembangan atau pembentukan karakter diyakini perlu dan penting untuk dilakukan oleh sekolah dan stakeholders atau pemilik kepentingan untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik atau insan kamil. Tumbuh dan berkembang karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas atau komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Masyarakat juga berperan membentuk karakter anak melalui orang tua dan lingkungannya. Karakter dikembangkan melalui tahapan pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan. Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan, kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Jika tidak terlatih, menjadi kebiasaan untuk melakukan kebaikan tersebut. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan makalah dari teman saya tadi. 2. Metode pendidikan di pondok pesantren. Metode dan teknik yang belajar diterapkan di pondok pesantren seperti yang diterapkan Al-Kabisi adalah menghafal, melakukan latihan, demonstrasi. Langkah-langkah yang penting dalam menghafal adalah didasarkan pada penempatan waktu yang terbaik, yang dapat mendorong meningkatkan kecerdasan akhirnya. Waktu istilah adalah waktu yang amat penting untuk menyelenggarakan pikiran. Tahap metode menghafal Al-Kabisi sesuai dengan hadis Nabi, yaitu dimulai dengan menghafal kalimat, memahami isinya, mengulanginya kembali. Hubungan metode menghafal dengan pendidikan akal adalah dalam menghafal suatu tentu, kita akan mengingatkan dalam memori kita. Kemudian dalam menghafal tersebut sebagai konsep kita untuk berpikir, dia melatih akal tidak ketika ada pengetahuan baru masuk ke otak kita. Al-Kabisi sangat menekankan kepada pengajaran
dan pembelajaran Al-Quran. Misalnya, menghafal dan menulis Al-Quran, menurutnya perlu memperhatikan pemilihan waktu yang sesuai. Al-Qabisi juga menekankan kepada metode pembelajaran yang efektif, yaitu dengan menghafal, membuat latihan, dan demonstrasi. Belajar secara hafalan adalah cara yang baik apabila belajar dapat memahami suatu pembelajaran ini. Akan membantu mereka untuk menghafal dengan baik. Menurut Al-Qabisi, menghafal adalah metode yang paling baik dan sesuai dengan sebagai pendapat yang menyatakan bahwa metode ini memerlukan teknik pengulangan, drill, kecenderungan, al-mailu, dan pemahaman, al-fahan, terhadap mata pembelajaran. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Pengembangan pendidikan karakter yang bersumber pada nilai ajaran agama adalah pendidikan karakter perlu dibangun melalui nilai-nilai agama. Karena pendidikan karakter dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang religius memiliki relevansi sekaligus penguatan dalam kesadaran teologis agama-agama. Nilai-nilai karakter dasar yakni pandangan hidup serta iman dan takwa telah menjadi alam pikiran manusia Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.